Selamat pagi, salam sejahtera. Bersua kembali kita Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita tetap menyaksikan pemeliharaan Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita. Pagi ini kita akan rindu senantiasa duduk di sekitar sabdanya. Karena itu siapa nanti kita? Waktu kita, mari hati kita arahkan ke Dia dan mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, kami menghampiri akan kekudusan-Mu. Kami mengharap Engkau semata-mata karena Engkau yang memperkenankan kami mensyukuri akan nikmat-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang malam hari ini. Kami rindu untuk tetap disapa oleh sabda-Mu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Artos edisi 16 Februari 2022, bacaan kita dari Yeremia pasal 22 ayat 10 sampai 19. Yeremia pasal 22 ayat 10 sampai 19. Nubuat melawan Raja Salum. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebagaimana firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mementingkan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Saat itu begini firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inti kitab Yeremia adalah Tuhan akan menggunakan bangsa Babel yang kafir sebagai alat penghakimannya terhadap Yehuda, kerajaan selatan. Ketika Allah memanggil Yeremia untuk pelayanan kenabian ini, dia menjelaskan bahwa pekerjaannya tidak akan mudah. Namun Allah berjanji untuk menguatkan dan melindunginya. Berita dari Allah melalui Nabi yang setia ini terbukti dengan jatuhnya Yerusalem akibat serangan tentara Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Yeremia selalu dikenang sebagai seorang nabi yang menyampaikan kebenaran Allah tanpa kompromi meskipun ada tantangan yang kuat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita hari ini bukti pengenalan akan Allah. Bukti pengenalan akan Allah. Allah membandingkan kehidupan saleh Raja Yosia dan anaknya Yoyakim. Yosia melakukan keadilan dan kebenaran serta memperhatikan rakyat miskin. Apa yang dilakukan oleh Yoyakim? Ia mengambil keuntungan atas penderitaan orang lain. Para buruh dan pekerjanya tidak diperlakukan sesuai dengan hukum kasih dan keadilan. Ia membangun istana di atas penderitaan rakyat.
Fokus utama dalam kehidupannya adalah mengejar keuntungan bagi diri sendiri. Kehidupan Yosia adalah contoh kehidupan seorang yang mengenal Allah, sedangkan kehidupan Yoyakim adalah contoh kehidupan seorang yang tidak mengenal Allah. Di dalam Perjanjian Lama, kata mengenal merupakan terjemahan dari kata yada, yang berarti mendapatkan pengetahuan, kemudian mengembangkan pemahaman berdasarkan pengetahuan itu, dan akhirnya meresponsnya sesuai dengan kehendaknya. Kehidupan Yoyakim tidak memperlihatkan bahwa ia mengenal Allah. Ia tidak menjalankan keadilan dan tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai gembala bagi rakyatnya dengan baik. Karena itu, sama seperti Salum, ia menuai apa yang telah ia tabur dalam hidupnya. Yoyakim pun demikian. Pada akhirnya hidupnya ia mengalami kematian yang sangat mengerikan dan dalam kehinaan yang luar biasa. Ayat 18 dan 19. Sesungguhnya kematian seorang raja merupakan hari perkabungan nasional, di mana seluruh rakyat akan meratapi dan menangisnya. Namun Yoyakim tidak akan mengalami itu, semua justru sebaliknya. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Allah, pengenalan kita kepada Allah tidak cukup dibuktikan hanya dengan berbagai aktivitas rohani yang kita lakukan, seperti membaca Alkitab, berdoa, beribadah ke gereja, atau memberikan persembahan. Gaya hidup kita merupakan bukti yang paling konkret yang tidak disangkal dari pengenalan kita akan Allah. Jika kita menutup mata dan telinga terhadap keteriakan bawahan atau karyawan kita yang sudah tidak dapat membiayai kehidupannya dengan gaji yang kita berikan, jika kita terus mengejar kemauan hidup dan fasilitas di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk sepiring nasi, jika kita masih menuntut pengorbanan para rakyat kecil agar usaha kita tetap dapat berkembang dan lain sebagainya, dapatkah kita mengatakan bahwa aku mengenal Allah? Ingatlah, kita akan menuai apa yang kita tabur kelak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Padamu ya Tuhan, kami naikkan syukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Lewat sabdamu pada hari ini mengingatkan kembali kami bukti-bukti bahwa kami mengenal Allah. Kami percaya bahwa tangan kasih-Mu untuk mengingatkan kami yang kadang melupakan diri kami sebagai orang yang telah diselamatkan. Kadang kami sibuk dengan kepentingan diri sendiri, mengabaikan orang-orang di sekitar kami. Bahkan pun pula karena kami menggunakan mereka sebagai alat untuk kepentingan diri kami sendiri. Karena itu, kiranya kami dimampukan untuk menyadari akan kesalahan kami, agar sesama kami pun pula dapat menikmati akan karya-Mu. Kami dapat hidup bersama dan menikmati karya Allah bersama, saling menopang, mendukung, mengarahkan satu dengan yang lain. Dengan talenta-talenta yang Allah anugerahkan kepada kami percaya bahwa oleh Roh Kudus memampukan kami untuk mengenal Allah dalam tindak dan laku kami, dalam kehidupan nyata ini. Dan biarlah kami senantiasa benar-benar menjadi berkat bagi sesama, dapat mengangkat harkat martabat sesama di mana kami ada dan berada. Bapa di surga, pimpin kami sekalian, perlengkapi kami baik sebagai suatu persekutuan jemaat, di tengah keluarga, di tengah kerukunan, bahkan tengah-tengah masyarakat. Apapun peranan kami, apapun talenta kami, kiranya Allah mengingatkan kami untuk saling menguatkan dan saling berbagi satu dengan yang lain, sehingga semuanya dapat menikmati kesejahteraan yang Allah janjikan dan anugerahkan. Izinkan kami untuk saling berbagi satu dengan yang lain sebagai orang yang telah mengenal Allah. Ini doa kami Allah, permohonan kami, syukur kami. Dengarkanlah karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup.
Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi 16 Februari 2022 dengan topik bukti pengenalan akan Allah, Yeremia 22 ayat 10-19. Selamat pagi, salam sejahtera, jalan hidup ini dan jalan berkat bagi sesama. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak dan mencuci tangan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, salam sehat senantiasa. Amin.